Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amjad. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas anugerah yang detik ini kita rasakan. Setiap waktu, setiap saat kita senantiasa dituntut untuk memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena godaan, tantangan, hambatan senantiasa akan silih berganti menghampiri kita. Maka kita harus senantiasa waspada, berhati-hati, selalu menjaga diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya Yuhannas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jamaah rahimakumullah, makanan halal yang baik ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya, termasuk yang beriman. Maka ada batasan yang harus dihindari seorang muslim dalam mengupayakan makanan yang halal itu, yaitu makanan yang hanya dikehendaki, yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya yang dilakukan adalah makan dan minumlah yang thayyib, makanan yang bersih, yang tidak membahayakan badan dan jiwa kita, higienis, makanan yang bergizi, yang mampu menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari makan dengan yang halal dalam transaksi yang kita lakukan, perolehannya jangan berbuat yang zalim pada diri sendiri maupun orang lain. Transaksi dan akad-akad yang batil seperti yang mengandung maisir, perjudian, gharar yang membahayakan, dan yang ribawi yang mencekik leher dan menjerumuskan pada kemungkaran. Termasuk mencari makanan yang batil itu adalah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menghindari dari segala yang keji dan mungkar. Karena langkah-langkah yang semacam itu, kalau mengikuti langkah setan, selanjutnya innahu lakum aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh setan terhadap manusia? Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat keji dan mungkar. Jadi dari makan dan minum,
dan melakukan perbuatan dan keji, itu senantiasa kita digoda oleh setan, dijerumuskan oleh setan agar mengikuti langkah-langkah setan. Maka kita harus menghindari hal-hal yang akan merugikan kita sendiri. Wa in taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap harta yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan, dan aku pun menciptakan hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Lalu datang setan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka, serta mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Jadi makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dijelaskan di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, diharamkan oleh setan, digelincirkan oleh setan. Seperti adalah Bahirah, unta betina yang beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil susunya. Ini pada masa jahiliyah ya, yang termasuk makanan yang dihalalkan kemudian diharamkan oleh setan. Saibah, unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja disebabkan sesuatu nazar. Kemudian wasilah, seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ini adalah gambaran yang dilakukan oleh pada masa jahiliyah, yang dilakukan yang menggoda manusia, yang menganggap semua makanan itu, hewan-hewan itu sebenarnya halal, tapi diharamkan oleh setan untuk tidak dilakukan penyembelihan. Nah, hal-hal inilah termasuk kategori yang dilakukan oleh setan sebagai mengikuti langkah-langkah setan. Jamaah rahimakumullah, setan akan menggoda kita setiap saat, sekalipun kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Allah membelenggu setan-setan. Nah, itu adalah kekuatan antara orang yang beriman dengan kemampuan proteksi dirinya dengan kondisi sosial yang ada. Apabila orang yang beriman, pertahanan keimanannya itu bobol, disitulah sebenarnya setan merasuk ke peredaran darah manusia. Maka sebagaimana di dalam surat An-Nas tadi yang saya baca, setan akan membisikkan kepada kita melalui telinga dan masuk melalui semua lubang yang ada pada diri manusia. Maka kita harus membentengi diri supaya senantiasa di dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Jangan sampai hidayah ini pergi. Maka benteng akidah kita harus kita perkokoh. Kita selalu perbarui keimanan kita. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharuilah selalu keimanan kalian. Karena ketika keimanan kita down, lemah, maka di situ pertahanan kita akan gagal dan mudah disusupi oleh setan, yang akhirnya kita akan mudah untuk berbuat maksiat, kemudian membangkang kepada Allah,
puncaknya adalah musyrik, syirik, dan menyebabkan kita akan kafir. Kalau sudah seperti ini, kita akan menjadi rugi. Tapi sebaliknya, apabila benteng keimanan kita kokoh kepada Allah, kita senantiasa memperbarui keimanan kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, dan senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah serta amal soleh, yang itu semuanya akan kembali kepada kita sekalian sebagai prestasi, sebagai muttaqin, orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Semoga kita bisa meraih predikat itu melalui ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.